Hai, introvert. Kita semua tahu jenis-jenis kepribadian manusia. Ada introvert, juga extrovert. Ini dikembangkan oleh Carl Jung pada tahun 1921. Dan pada tahun 1997, Hans Eysenck mengemukakan satu kepribadian antara introvert dan extrovert, yaitu ambivert. Akhir-akhir ini istilah introvert membuming di masyarakat kita. Banyak manusia hidup kembali dengan suntikan kata introvert yang membuat jiwa kesendiriannya selama ini tumbuh kembali. Kemungkinan dunia akan dimainkan dengan cara para introvert, di mana kita tidak perlu lagi menghadiri rapat yang membunuh ide gila kita. Tidak perlu lagi bertemu ibu-ibu yang teriak dengan dagangannya. Hanya butuh satu alat yang Anda genggam saat ini. Kita dapat beli baju favorit dengan cepat. Tidak perlu antrian untuk membayar tagihan listrik. Bahkan sekarang sekolah hanya sejauh tempat tidur ke meja belajar ruang kamar kita. Seperti yang Anda tahu, introvert adalah pembisu yang tidak dapat bicara dengan lantang di hadapan orang-orang. Kita juga tahu introvert tidak suka sosial dan benci kerumunan. Akankah COVID-19 diciptakan oleh orang dengan kepribadian introvert? Saya tidak peduli itu. Namun yang perlu Anda tahu bahwa introvert punya 4 jenis karakter yang mungkin kamu salah satunya, atau 2, atau bahkan 4 sekaligus ada pada dirimu. Penelitian Jonathan Chait menyatakan bahwa tidak mungkin hanya ada satu jenis introvert di luar sana. Dia mensurvei sekitar 500 peserta mulai dari usia 18 sampai usia 70 dan bertanya kepada mereka pertanyaan tentang berapa banyak kesendirian yang mereka butuhkan dan seberapa sering mereka melamun. Dari jawaban yang dia kumpulkan, Chait menciptakan model yang mengeja akronim STAR yang menjelaskan 4 jenis introvert yang ada. Yang pertama, introvert sosial. Bukankah introvert tidak menyukai aktivitas sosial? Mungkin kamu punya pikiran seperti itu. Saya juga. Namun banyak musisi, pembicara, dan aktor hebat lahir dengan kepribadian introvert. Jadi saya pikir, apakah mereka benar-benar introvert? Ini hanya apa yang secara umum diterima dan dipahami sebagai definisi pola dasar dari introvert. Tapi jangan salah paham. Karena orang dengan kepribadian introvert, jenis sosial lebih suka kelompok kecil daripada yang besar yang menguras mereka. Introvert akan baik-baik saja di keramaian selama mereka mengerjakan apa yang ada dalam diri mereka. Mereka akan berapi-api menjelaskan sesuatu yang mereka tahu. Tapi ini tidak selalu terjadi. Ada kalanya mereka akan kehabisan energi dan butuh waktu sendiri untuk mengisinya kembali. Menurut Chait, mereka suka tinggal di rumah dengan buku atau komputer, atau bergaul dengan teman-teman dekat alih-alih pergi ke pesta dengan banyak wajah yang tidak dikenal. Namun, ini berbeda dengan rasa malu, karena tidak ada kegelisahan yang melekat pada kebutuhan mereka untuk menyendiri. Yang kedua, introvert berpikir. Ini adalah salah satu konsep introvert yang lebih baru saat ini. Orang yang mengidentifikasi sebagai introvert berpikir adalah introspektif, bijaksana, dan reflektif diri. Tidak seperti introvert sosial, mereka tidak memiliki kebutuhan kuat untuk menyimpang dari adegan sosial yang besar. Mereka lebih sering melamun dengan imajinasi yang kaya dan kreativitas yang tinggi. Yang ketiga, introvert cemas. Mereka mencari waktu untuk menyendiri karena mereka sering merasa canggung dan sadar diri. Tidak seperti introvert sosial yang cemasnya dapat terkontrol. Introvert cemas mengalami rasa malu yang menyakitkan ketika mereka berada di sekitar orang baru. Kecemasan tidak hilang begitu saja dari pikiran mereka, bahkan ketika mereka sendirian, karena mereka membiarkan hal-hal bermain berulang-ulang di kepala mereka. Yang keempat, introvert tertahan. Orang yang mengidentifikasi diri sebagai introvert yang terkendali berfungsi lebih lambat dan lebih suka berpikir sebelum berbicara dan bertindak. Mereka juga dikenal karena dicadangkan. Introvert yang terkendali membutuhkan waktu untuk menyelesaikan masalah karena mereka tidak membiarkan impuls mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Inilah 4 jenis introvert yang diteliti oleh Jonathan Chait. Tidak ada yang salah dari apa yang telah diteliti. Namun, bagaimanapun introvert butuh sosial, berpikir mendalam, dan cemas adalah akibat dari banyaknya berpikir, yang kemudian membentuk introvert yang dapat mengendalikan hal yang kita dapat sehari-hari. Jadi, saya punya keempat jenis ini dalam kepribadian introvert saya. Bagaimana menurut Anda? Like jika kamu suka dengan video ini dan dislike saja jika kamu tidak suka. Share jika kamu pikir video ini dapat bermanfaat kepada banyak orang. Jumpa lagi di video berikutnya. Salam Kutu Buku.